Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Ruang Nining. Video kali ini kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas masih soal OSP Geografi tahun 2019 nomor 6 sampai dengan nomor 10. Oke, nomor 6, Arlindo, arus lintas Indonesia, merupakan salah satu arus di Indonesia yang berperan penting dalam pengaturan iklim di sekitar Asia Tenggara dan Australia. Arus ini terjadi akibat A. Angin monsun yang berbalik arah setiap 6 bulan sekali di wilayah Indonesia. B. Ketinggian permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian barat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi permukaan air laut di Samudra Hindia bagian timur. C. Ketinggian permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian barat yang lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian permukaan air laut di Samudra Hindia bagian timur. D. Perbedaan temperatur antara air laut di Samudra Pasifik yang lebih hangat dibandingkan dengan air laut di Samudra Hindia. E. Perbedaan temperatur antara air laut di Samudra Pasifik yang lebih dingin dibandingkan dengan air laut di Samudra Hindia. Nah, Arlindo ini coba kita lihat dulu peta Indonesia. Nah, ini merupakan, walaupun Pulau Sumateranya tidak termasuk ke dalam peta, jadi peta ini saya ambil dari blog National Oceanographic. Coba kita tahu dulu, Arlindo itu merupakan arus yang membawa massa air dari lautan Pasifik ke lautan Hindia. Nah, di peta ini bisa kita lihat ada 3 garis yang menjelajahi Indonesia. Nah, ada garis warna biru, warna merah, dan garis putus-putus berwarna hijau. Nah, garis berwarna biru ini merupakan arus yang membawa massa air laut dari Samudra Pasifik ini ke Samudra Hindia. Nah, dari proses ini nanti jumlah air yang dari kedua samudra ini akan tersalurkan ke samudra lainnya. Nah, jadi Arlindo terjadi karena bertiupnya angin pasat tenggara di bagian selatan Pasifik dari daerah sekitar Mindanao, Halmahera, bagian selatan atau utara Papua. Angin tersebut menyebabkan permukaan bagian tropik lautan Pasifik Barat lebih tinggi daripada lautan Hindia bagian timur. Nah, karena adanya angin yang bertiup angin pasat tadi itu menyebabkan permukaan bagian tropik lautan Pasifik bagian barat itu lebih tinggi daripada lautan Hindia bagian timur. Jadi airnya lebih banyak di bagian Samudra Pasifik bagian barat tadi. Jadinya apa? Karena proses tersebut gradien tekanan yang mengakibatkan mengalirnya arus dari lautan Pasifik ke lautan Hindia. Jadi semuanya penyebabnya adalah temperatur yang ada di lautan tersebut. Nah, bagaimana proses perpindahan massa air tersebut? Jadi, massa air yang berada dari Samudra Pasifik tersebut dia akan melewati Laut Sulawesi, kemudian ke Selat Makassar, baru kemudian masuk ke wilayah Lombok sampai akhirnya masuk ke Samudra Hindia. Atau dari Selat Makassar ini arus tersebut dipisahkan menjadi 2, satu melalui Lombok, satu lagi melalui Laut Flores, kemudian bersatu ke Laut Banda, baru kemudian masuk ke bagian Samudra Hindia. Atau bisa juga dia melewati daerah sekitar Kepulauan Maluku, kemudian bersatu juga di Laut Banda. Sedangkan garis berwarna merah ini merupakan arus yang lebih hangat, tapi dia berada di sekitar Kepulauan Maluku. Nah, tapi semuanya ini mempengaruhi temperatur yang ada di lautan, sehingga air yang awalnya berasal dari Samudra Pasifik masuk ke Samudra Hindia. Istilahnya kayak perpindahan massa air. Nah, ini disebut sebagai Arlindo. Jadi, jawaban yang sesuai untuk soal nomor 6 itu adalah ketinggian permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian barat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi permukaan air laut di Samudra Hindia bagian timur, sehingga mengakibatkan terjadinya Arlindo. Nomor 7, anomali densitas merupakan salah satu sifat fisik yang dimiliki secara unik oleh air. Fenomena di bawah ini yang bukan merupakan dampak anomali densitas adalah A. Air danau atau laut akan membeku pada musim dingin mulai dari permukaan baru turun ke bagian bawah.
B. Densitas maksimum air adalah pada temperatur 4 derajat Celcius. C. Air memiliki kapasitas panas lebih tinggi paling tinggi di antara semua zat cair kecuali amonia. D. Es akan mengapung di atas air. E. Ikan dan tumbuhan laut masih bisa hidup meskipun temperatur udara di atasnya sangat dingin. Apa itu anomali densitas? Jadi anomali densitas itu bisa juga disebut sebagai keanehan dari air atau perubahan kerapatan air. Keanehan kerapatan air atau perubahan kerapatan air. Nah, di sini yang tidak sesuai, yang bukan dampak dari keanehan air tersebut, itu adalah air memiliki kapasitas panas paling tinggi di antara semua zat cair kecuali amonia. Jadi itu memang sifat air, jadi bukan termasuk dampak dari keanehan air. Tapi kalau misalnya kita melihat kenapa pada musim dingin kalau di luar negeri itu sudah masuk ke titik paling dingin sekalipun, itu air danau yang membeku hanya di atas, sedangkan di bawahnya itu tetap cair. Itu salah satu anomali densitas. Kemudian densitas maksimum air ada pada temperatur 4 derajat Celcius. Kemudian es akan mengapung di atas air, itu juga bagian dari anomali densitas. Yang E ini, ikan dan tumbuhan masih bisa hidup karena efek dari anomali densitas. Coba bayangkan kalau misalnya semua air yang ada di danau atau di permukaan pada musim dingin kemudian mengalami pembekuan, otomatis semua makhluk hidup yang ada di dalam air, yang hidup di dalam air itu akan mati. Jadi jawaban nomor 7 adalah C. Nomor 8, daerah potensi penangkapan ikan di suatu perairan dapat dideteksi dengan melakukan analisis sebaran klorofil serta temperatur. Dari kedua parameter tersebut dicari suatu daerah yang disukai oleh ikan. Salah satunya adalah daerah upwelling, karena A. Perairannya kaya akan nutrien dan bahan makanan ikan. B. Perairannya kaya akan oksigen. C. Perairannya kaya memiliki temperatur yang hangat. D. Perairannya bersifat tenang baik arus maupun gelombangnya. E. Perairannya tidak terganggu oleh predator pemangsa ikan yang besar. Kalau misalnya di soal Olimpiade Geografi, pasti kita sering mendapatkan soal yang membahas tentang upwelling. Nah, upwelling ini dia arus bagian atas. Jadi di laut itu dia ada yang namanya arus laut. Arus laut itu terus berputar, ada downwelling dan ada upwelling. Nah, karena perputaran arus tersebut, jadi material-material yang ada atau makanan-makanan yang ada di dalam laut yang bisa dikonsumsi oleh ikan atau makhluk hidup yang ada di dalam laut itu terbawa dari proses upwelling ataupun downwelling. Nah, jadi karakteristik daerah upwelling itu dia merupakan lokasi perairan yang kaya akan pakan ikan. Kenapa? Karena kandungan plankton di daerah upwelling umumnya tinggi. Karena itulah jadi ikan kecil itu banyak tersebar di daerah upwelling. Kalau misalnya persebaran ikan kecil di daerah upwelling atau ikan juvenil itu banyak, otomatis itu bisa menarik ikan-ikan besar lainnya untuk datang ke daerah tersebut. Makanya kawasan-kawasan upwelling itu dia kaya akan ikan. Jadi jawaban di sini adalah perairannya kaya akan nutrien dan bahan makanan ikan. Nomor 9, hutan bakau merupakan salah satu ekosistem di wilayah pesisir yang memiliki jasa ekosistem pengatur atau regulating. Contoh di bawah ini yang bukan merupakan jasa ekosistem pengatur dari bakau adalah A. Penyerap dan penyimpan karbon. B. Pemurnian air. C. Pencegah erosi pantai. D. Pengaturan siklus air dan nutrien. E. Penyedia bahan makanan dan obat-obatan. Oke. Jadi jasa lingkungan dan ekosistem mangrove itu dia terdiri dari 4 jasa. Yang pertama jasa penyedia, jasa pengatur, jasa penunjang, dan jasa budaya. Kalau misalnya jasa penyedia itu dia seperti menyediakan pangan, kemudian air tawar, bahan bakar, dan serat bagi makhluk hidup. Kalau misalnya jasa pengatur itu dia merupakan fungsi mangrove untuk mengatur iklim, kemudian menghalang banjir, abrasi, kemudian juga pemurnian air.
Yang ketiga ada jasa penunjang. Nah, mangrove di sini sebagai jasa penunjang itu dia berfungsi untuk mendaur ulang zat hara dan pembentukan tanah. Sedangkan jasa yang terakhir, jasa budaya, itu otomatis dia bisa menambah keindahan, kemudian menaikkan nilai estetika sebagai tempat pendidikan atau tempat wisata, itu bagian dari jasa budaya. Nah, di sini jawaban yang bukan merupakan jasa ekosistem pengatur dari bakau adalah jasa yang regulating ya. Maksudnya jasa pengatur itu adalah penyedia bahan makanan dan obat-obatan, karena itu masuk ke jasa penyedia, provision. Nomor 10, interaksi antara faktor biotik dan abiotik pada suatu ekosistem dapat terganggu oleh adanya suatu situasi asing. Contoh keadaan asing pada interaksi abiotik dengan biotik di hutan adalah A. Penebangan pohon, B. Pemanasan temperatur udara, C. Pemburuan hewan liar, D. Masuknya spesies asing ke dalam suatu hutan yang bukan habitatnya, E. Berkurangnya jumlah suatu spesies burung di hutan. Ya, jadi kalau misalnya di sini ada faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu dia merupakan faktor makhluk hidup, sedangkan abiotik itu dia bukan makhluk hidup seperti air, udara. Nah, contohnya di sini yang mengganggu proses interaksi abiotik dengan biotik di hutan itu dengan adanya penebangan pohon. Karena kalau misalnya penebangan pohon itu terjadi, otomatis kan faktor biotiknya berkurang, jadi makhluk hidup itu kehilangan tempat tinggal. Di jawaban nomor 10 adalah A. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.